Bahan semikonduktor berasal dari dua kata, semi sebagian, konduktor mengantarkan listrik. Ini merupakan aplikasi dari bahan semikonduktor. Semikonduktor dipergunakan untuk bahan dengan tahanan jenis dalam selang harga antara 10⁵ sampai 10⁵ ohm meter. Contoh dari bahan semikonduktor, solar cell dibuat dari bahan semikonduktor yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Proses perubahan ini disebut efek fotovoltaik. Semikonduktor terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, semikonduktor intrinsik, yang kedua, semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik yang biasa digunakan yaitu silikon dan germanium yang mempunyai 4 elektron valensi yang mengorbit di orbitan paling luar. Kita dapat memahami struktur semikonduktor intrinsik dengan melihat struktur atom silikon. Atom silikon mempunyai 4 elektron valensi yang memerlukan 4 elektron valensi yang lain pada orbit paling luar untuk menjadi lebih stabil. Mari kita lihat bagaimana atom silikon memerlukan 4 elektron yang lain untuk menjadi lebih stabil. Kita lihat proses ini dengan memfokuskan pada atom silikon. Atom-atom ini telah mempunyai 4 elektron valensi yang memerlukan 4 elektron lagi untuk menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, atom-atom ini akan berbagi elektron yang bersebelahan supaya tiap elektron akan mempunyai 4 elektron valensi dalam orbitan paling luar. Berjuta-juta atom silikon akan terikat. Semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi dua jenis P atau trivalen, contoh boron, kalium, dan iridium. Jenis N pentavalen, contoh fosfor dan arsenik. Proses untuk menambahkan bahan asing dengan bahan semikonduktor, yaitu pada atom trivalen atau boron, akan membentuk 3 atom boron akan membentuk 3 atom silikon. Elektron keempat pada silikon akan lari ke atom boron dan meninggalkan hole pada tempatnya. Elektron yang bersebelahan yang akan tertarik ke hole tersebut dan meninggalkan ruang kosong yang lain. Pada masa yang sama, elektron pada atom silikon mendapat tenaga lebih sehingga dapat melepaskan elektron bebas yang akan bergerak pada keadaan. Maka struktur ini disebut jenis P. Apabila kita menambah fosfor yang bersifat pentavalen, maka 4 elektron akan membentuk ikatan dengan atom silikon. Maka terdapat 1 elektron yang tidak terdapat ikatan elektron. Ini akan mengorbit atom fosfor secara teratur, mengelilingi sekitarnya. Ini disebut jenis N, yang mampu melepaskan ikatan dengan elektron bebas. Setiap atom germanium memiliki 4 elektron valensi. Ukuran sel satuan adalah 0,8 nanometer. Perhitungan sendiri menunjukkan bahwa ada 10⁻15 elektron konduksi per meter kubik. Berapa bagian dari elektron telah diaktifkan hingga pita konduksi? Jawabannya, elektron valensi per cm kubik sama dengan 4 kali 10⁻10 meter kubik. Bagian yang diaktifkan sama dengan 25 kali 10⁻3. Sintesis sampel polikristal. Langkah yang pertama, penimbangan awal, massa lebih besar dari massa stoikiometri. Yang kedua, pemanasan hidrat. Yang ketiga, penimbangan sesuai dengan stoikiometri. Yang keempat, dilakukan pencampuran dan penggerusan. Yang kelima, bahan dicetak dengan alat pencetak. Yang keenam, akan menghasilkan pelet atau sampel. Yang ketujuh, sampel dikalsinasi selama 10 jam dengan suhu 1000 derajat Celcius.
Yang ke-8 akan menghasilkan sampel atau pelet. Ke-9, bahan dicetak dengan beban 6 ton. 10 akan menghasilkan sampel atau pelet. 11, lakukan penimbangan akhir. 12, akan menghasilkan sampel yang terbaik. Karakterisasi bahan semikonduktor. Pengujian pada sifat kelistrikan. Yang pertama, meletakkan sampel pada holder. Kedua, lalu mulai mengukur dengan cara menekan penutup di mana sampel diletakkan dan bagian atasnya diberi gangguan berupa tegangan. Ketiga, diukur respons sampelnya, dikontrol suhunya. Keempat, dilihat tampilan pada layar akan muncul nilai keluaran yaitu kurva P1 dan kurva ketergantungan Rho terhadap T. Analisis struktur kristal. Menggunakan metode diffraksi sinar X atau XRD, sampel digerus dan diletakkan dalam holder. Ini merupakan tempat sampel. Sinar X akan terpancar dari tabung sinar X, maka sinar X akan didifraksi oleh sampel, lalu ditangkap oleh detektor. Maka diperoleh pola difraksi sinar X, 2 theta, dan intensitas. Terima kasih telah menonton video ini.